Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya pemirsa, ini adalah ajakan untuk kita. Ya, dimanapun kita berada, biar kita dapat menyinarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita maupun bagi sesama-sesama kita. Ya. Jadi di sini katakan bahwa dia mau memberi kita petunjuk yang lebih lagi untuk kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Untuk mengenal Tuhan kita yang lebih sungguh lagi. Ya. Jadi dia sudah menunjukkan karakter dan sifatnya untuk kita. Maka kita mau mengikuti sifat dan petunjuk dan karakter yang dia sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Israel telah diajarkan sukacita keramah tamahan. Ayat intinya terdapat dalam Ester 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan mereka menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ya, rasa terima kasih, kegembiraan, kebajikan, percaya pada kasih dan pemeliharaan Allah, semua ini adalah pelindung kesehatan yang terbesar bagi orang Israel. Inilah dasar kehidupan. Hidup yang terbaik, halaman 265. Ya. Di sini dikatakan bahwa rasa terima kasih, kegembiraan, kebajikan, percaya pada kasih dan pemeliharaan Allah, semua ini adalah pelindung kesehatan yang terbesar. Biar kita selalu bersyukur dan berterima kasih atas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita bukan semata-mata oleh kemampuan kita, bukan kebolehan kita, tetapi dari kuasa Tuhan. Kita mau berterima kasih atas semuanya itu. Ya. Kita percaya pada kasih Tuhan. Karena dia sudah memelihara kita, melindungi kita dari berbagai krisis. Ya. Dia melindungi kita dari kesehatan kita, dari bahaya apapun itu. Jadi kita turut menyatakan atau bersyukur, ya, berterima kasih atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga hari demi hari yang kita lalui, sehingga kemuliaan Tuhan kita bisa merasakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi setiap hari kita diingatkan Tuhan untuk lebih bersyukur lagi, ya, dengan apa yang kita punya sekarang ini, dengan makanan minuman yang kita makan dan minum, pakaian yang kita pakai, meskipun sederhana, tetapi biarlah kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan kita berkat makanan hari ini. Dia sudah memberikan kita kesehatan yang cukup untuk menjalankan hari-hari kita. Dia memberikan kita kekuatan yang sangat luar biasa.
Untuk itu dikatakan bahwa kita harus berterima kasih, bersyukur dengan semua yang kita punya. Ya, jadi dikatakan dalam pesta-pestanya orang yang suci, Tuhan telah memimpin bahwa orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Seri Membina Jilid 5 halaman 165. Ya, jadi dalam pestanya yang suci, Tuhan telah memimpin bahwa orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan menjadi kenyang. Ya, ya Tuhan sudah memberikan kita satu talenta untuk kita jalani di hari-hari kita. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita satu cara bagaimana kita dapat menyambut orang-orang yang berkekurangan itu. Ya. Jadi bagaimana Tuhan sudah memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan telah memimpin bahwa orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan minum. Ya. Jadi orang itu yang sudah dipilih Tuhan, dia datang kepada kita untuk melihat bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Tuhan mau memperlihatkan kepada dia bahwa siapa yang harus kita layani. Jika orang itu datang, biar kita dapat melayani Tuhan, melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Ya, karena orang itu yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita layani dengan senang hati, dengan sukacita, supaya orang itu juga bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin kita. Ya, bagaimana Tuhan memelihara kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah orang itu datang, kita menerima dia dan menjamu dia dengan sebaik mungkin. Ya, karena ini adalah janji Tuhan yang harus kita jalani di hari ke depan kita nanti. Ya, bahkan bukan saja orang asing, tapi janda, tapi orang miskin harus kita layani. Ya, di sini kita diajarkan ya untuk saling menolong, untuk saling memberi satu sama lain dengan cara yang Tuhan sudah memperlihatkan kepada kita. Ya. Kita mau pakai apa yang kita punya ini untuk kita dapat bagikan kepada orang yang berkekurangan itu. Bukan semata-mata untuk kita mencari nama atau gelar, tetapi ini adalah satu janji yang untuk kita lakukan. Ya, biar kita dapat lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang tadi saya katakan bahwa di sini kita diajarkan bagaimana kita mau memberi, bagaimana hati kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dengan apa yang kita punya sekarang ini, bahwa kita jangan mementingkan akan diri kita sendiri. Ya. Bahwa kita mementingkan akan Tuhan dan juga kepentingan orang-orang miskin atau orang-orang yang berkekurangan. Ya. Bayangkan kalau kita lihat pada zaman dahulu, ya, satu anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, dia berikan kepada Tuhan untuk memberkati dan bisa memberikan kepada orang banyak. Ya. Jadi anak itu
dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupannya. Meskipun makanannya tinggal sedikit, tetapi dia dapat memberikannya kepada orang lain juga, sehingga orang lain itu dapat menikmati dan makan bersama-sama. Karena anak itu punya hati yang selalu memberi, punya hati yang selalu bersyukur dengan apa yang ia punya. Jadi adalah pelajaran bagi kita juga di akhir zaman ini. Apa yang kita punya, meskipun sedikit, biar kita dapat bagikan kepada orang lain. Sama seperti anak yang sudah memberikan makanannya untuk beribu-ribu orang ini. Jika anak itu tidak mau memberi, apa yang akan terjadi pada saat itu? Ya, dia akan pada saat itu dia akan mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak memperdulikan orang lain. Ya, tapi dia tidak melakukan itu karena dia yakin dan percaya. Dia selalu bersyukur karena apa yang dia punya itu dia selalu bagikan kepada orang itu. Ya. Jadi sebagaimana kita juga yang ada di dunia ini, biar kita dapat bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Biar kita dapat bersyukur dengan semua yang kita dapat dari Tuhan. Ya. Biar kita dapat memberi kepada orang-orang itu, kepada orang yang berkekurangan. Ya. Ini adalah satu jalan, satu janji Tuhan. Jika kita mau memberi, maka kita akan menerima berkat yang lebih lagi dari yang kita punya sekarang ini. Ya. Jadi dikatakan bahwa pesta-pesta itu adalah peristiwa menggembirakan, dibumbui dengan sambutan ramah tamah kepada orang asing, suku Lewi dan orang miskin. Hidup yang terbaik, halaman 265. Ya, jadi pesta itu sangat menggembirakan. Ya, dibumbui dengan sambutan ramah tamah kepada orang asing, suku Lewi dan orang miskin. Ya, mereka tidak takut akan kehabisan makanan. Ya, karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan mereka selalu menyediakan. Ya, jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, meskipun sesulit itu, tapi mereka mau melakukan. Ya. Meskipun sulit untuk kita lakukan, tapi percaya dan yakinlah bahwa Tuhan akan menyediakan. Ya. Supaya kita dapat diubah dan dapat diajarkan. Ya, dan dapat belajar bagaimana firman telah membuat kita hidup yang baru. Ya. Bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Kristus. Biar kita dapat semua melihat akan kasih karunia Tuhan. Ya, biar kita dapat membagikan kepada orang lain juga. Ya, dikatakan perjamuan ini haruslah menjadi pelajaran yang praktis bagi Bani Israel. Kepada mereka diajarkan mengenai kegembiraan, sikap suka menerima tamu yang baik. Sepanjang tahun orang perlu merawat orang yang berduka cita dan miskin. Dan pesta-pesta ini mengandung pelajaran yang lebih luas. Berkat-berkat rohani yang diberikan kepada Israel bukan untuk mereka sendiri saja. Allah telah memberikan roti hidup kepada mereka agar mereka dapat membagikannya ke dunia ini. Seri Membina jilid 5 halaman 165. Ya. Jadi berkat-berkat Tuhan itu selalu ada buat kita jika kita mau untuk memberi. Ya, berkat-berkat rohani, ya, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lebih belajar lagi. Ya,
bagaimana kita harus memberi kepada orang yang berkekurangan, ya. Mereka tidak takut dengan apa yang mereka punya sekarang. Mereka mau membagikan kepada orang lain, ya. Mereka tidak memperdulikan akan diri mereka sendiri, tapi mereka juga memperdulikan orang lain, terutama Tuhan kita, ya. Ini adalah satu nasihat buat kita yang di dunia ini, biar kita dapat menerima janji yang kekal itu, janji yang Tuhan berikan kepada kita untuk selalu memberi, selalu bersyukur, dan selalu berterima kasih atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.